Siti Hadiati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto selalu menjadi sosok yang menarik untuk dibahas. Selain statusnya sebagai putri dari mantan Presiden Soeharto, ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi DPR RI. Bahkan kalau boleh dikatakan, ia dapat dianggap sebagai figur ibu negara ke-8 Republik Indonesia. Kali ini mari kita ulas gaya hidup Titik Soeharto lebih lanjut. Mari kita bongkar. Kalau kita bicara soal profilnya, sebagai anggota keluarga cendana, kehidupan dan karirnya sangat dipengaruhi oleh status keluarganya, terutama di dunia politik dan bisnis. Ayahnya, Soeharto, memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Hal ini tentunya memberikan Titik dan keluarganya pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Indonesia era Orde Baru. Titik pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di beberapa perusahaan dan memiliki saham di perusahaan-perusahaan ternama. Nah, bicara tentang karir politiknya, Titik Soeharto memulai karir politiknya beberapa tahun setelah reformasi 1998. Mengikuti jejak ayahnya yang pernah menjadi salah satu figur politik terkuat di Indonesia. Ia bergabung dengan Partai Golongan Karya, partai yang dulu menjadi tulang punggung pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada pemilu 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan Partai Golkar. Karir politiknya di Golkar pun cukup menonjol, di mana ia pernah menjadi calon ketua umum partai pada tahun 2016. Tapi di tahun 2018 ia memilih mundur dari Golkar dan bergabung dengan partai milik adiknya, Tommy Soeharto. Keputusannya ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap adiknya serta untuk melanjutkan warisan politik Soeharto dalam kancah perpolitikan Indonesia. Statusnya sebagai keluarga cendana yang bukan cuma dapat warisan politik, tapi juga warisan kekayaan menjadikannya punya gaya hidup yang terbilang mewah. Bahkan sejak dulu buktinya majalah Time pernah mengangkat berita laporan kekayaan keluarga cendana dengan judul Soeharto Inch yang berujung majalah Time didenda 1 triliun. Dalam berita yang dimuat disebutkan Titik adalah penyuka merek kelas tinggi seperti Harry Winston, Bulgari, and Karcher. Titik juga dikenal sebagai pengagum para bintang film. Sebagai contoh, ketika Steven Seagal ke Bali dalam rangka peresmian Planet Hollywood pada 1994 lalu, misalnya Titik dikabarkan berdansa dengan bintang laga itu. Diketahui juga Titik punya 2 rumah yang terbilang mewah, satu di Yogyakarta dan satunya lagi di Jakarta. Rumah yang ada di Jogja bernuansa klasik dengan banyak interior unik dan barang-barang antik, termasuk patung Pak Harto, sementara rumah Titik yang ada di Jakarta jauh lebih modern dan besar dengan halaman luas. Rumah ini juga berdesain modern. Soal koleksi barang mewah seperti yang sudah kita singgung tadi, Titik adalah penggemar merek kelas tinggi. Belakangan ia sering tertangkap kamera tampil di berbagai kesempatan dengan gaya berpakaian sampai tas yang tentunya sangat mewah. Titik pernah melihat menggunakan tweed classic flapback dari nama asal Prancis, Chanel. Bisa dibilang ini adalah salah satu tas paling ikonik yang Chanel punya. Harganya di kisaran 70 juta. Ada juga Chanel vintage medium Diana shoulder bag seharga 150 juta rupiah. Bukan cuma barang-barang branded, hobi yang dilakoninya juga tergolong mahal. Ia sering mengunggah momen dirinya sedang bermain golf. Selain itu, Titik Soeharto juga gemar melakoni olahraga menembak. Ia beberapa kali membagikan potret saat dirinya sedang menembak. Kadang dengan teman, kadang juga dengan keluarga. Soal circle pertemanan juga tidak sembarang. Ia dekat dengan sejumlah orang penting termasuk bangsawan. Menghadiri acara Islamic Fashion Festival di Bangkok yang mana dihadiri oleh sejumlah permaisuri dari beberapa negara. Ia juga pernah diundang untuk menghadiri Royal Wedding Pangeran Abdul Matin dan Anissa Rosna di Brunei. Tapi kalau kita bicara soal Titik, apalagi menyinggung soal keluarga cendana, tak lengkap rasanya kalau kita tak menyinggung soal harta kekayaannya. Kenapa? Karena status Soeharto sebagai presiden terkaya di Indonesia konon katanya, keluarga cendana punya kekayaan 459 triliun, baik itu berupa uang, tanah, dan bangunan, barang-barang seni, perhiasan, dan pesawat pribadi. Soeharto disebut meninggalkan harta kekayaan yang diwariskan kepada keturunannya untuk Titik sendiri. Setahun setelah rezim Soeharto berakhir, majalah Time memperkirakan kekayaan pribadinya mencapai 75 juta dolar yang kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, angkanya 1,1 triliun rupiah. Sekarang kalau kita merujuk ke data LKPN, harta kekayaan Titik sebanyak 709 miliar. Tak banyak berubah sejak lengsernya Soeharto. Harta kekayaan Titik didominasi aset properti. Secara rinci, Titik punya sejumlah tanah dan bangunan di berbagai kota di Indonesia, yang jumlahnya itu lebih dari 423 miliar rupiah. Dari mana harta kekayaannya ini? Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, yang namanya keluarga cendana tak bisa terlepas dari dunia bisnis.
Bisa dibilang semua anak Soeharto pandai berbisnis termasuk Titik. Pada tahun 2015, Titik diketahui menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Abitama. Selain itu, Titik juga mengembangkan berbagai bisnis seperti di sektor kehutanan, kimia, keuangan, investasi, listrik, sampai transportasi. Bisnis yang dikelola Titik disebut-sebut punya nilai komoditas ekspor dan ada keterkaitan dengan bisnis di Uzbekistan, Portugal, Sudan, hingga Guinea-Bissau. Titik Soeharto juga memiliki kepemilikan saham di induk stasiun TV SCTV dan Indosiar, yakni PT Surya Citra Media Tbk sebesar 25%. Saham yang dibeli Titik ini setara dengan 473.437.500 saham, dengan harga per saham Rp1.225. Selain itu, Titik mempunyai saham di beberapa perusahaan yang dimiliki oleh kakak sulungnya, yakni Siti Herdianti Rukmana alias Mbak Tutut. Selain aktif di dunia bisnis, Titik juga punya peran dalam aktivitas-aktivitas sosial yang mana ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia. Peranannya dalam yayasan tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam mendukung perkembangan seni dan budaya di Indonesia, serta kontribusinya dalam dunia sosial dan kemanusiaan. Keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas sosial sudah dilakukan sejak dulu, seperti pada bulan Mei 2006, Titik tampil 2 kali di depan publik dalam situasi yang memerlukan bantuan dan dukungan. Pertama, yang menjenguk dan memberikan bantuan kepada pengungsi Gunung Merapi. Di sana, Titik juga menyampaikan permintaan maaf atas nama sang ayah Soeharto. Kemudian saat terjadi gempa, Titik muncul kembali di Yogyakarta membawa bingkisan bertuliskan 85 tahun Pak Harto. Untuk para korban musibah di saat itu, Titik juga menyampaikan salam dari Pak Harto kepada warga setempat, menunjukkan dukungan dan kepeduliannya terhadap mereka yang terdampak bencana. Sebenarnya kalau kita bicara soal karirnya, Titik belum lama berkecimpung dalam dunia politik. Titik baru benar-benar memulai keterlibatannya dalam dunia politik pada tahun 2012 dengan menjadi kader Partai Golongan Karya. Di dalam partai tersebut, dia menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Partai Golkar hingga tahun 2015. Pengalamannya dalam politik mendorongnya untuk turut serta dalam pemilu legislatif 2014 dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Tapi pada bulan Juni 2018, Titik memutuskan untuk meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Berkarya. Lalu di tahun 2023, Titik kemudian bergabung dengan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam pemilu legislatif 2024, dia lolos ke Senayan calon dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan kini, Titik menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPR. Di sepanjang perjalanan karir Titik tentunya tak lepas dari sejumlah isu-isu miring. Tadi kita sudah singgung soal kepemilikan sahamnya di SCTV. Pada tanggal 9 Juni 2006, Titik muncul sebagai pembawa acara di SCTV dalam penayangan siaran langsung Piala Dunia 2006. Hanya dalam 3 kali pertandingan, SCTV mendapat kritikan bertubi-tubi dari para penggemar bola yang menganggap Titik tak punya kompetensi sebagai pembawa acara.